ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam sebuah kemuliaan, berada dalam majelis di antara majelis-majelis ilmu, dan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita seluruhnya apabila berada di atas ukhuwah, persaudaraan yang dilandasi dengan wasatiyah, pertengahan. Sebab persaudaraan di atas wasatiyah inilah yang menyatukan kita di atas kebenaran, dan inilah yang menjadikan hati kita bersaudara. Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mengatakan wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang menguatkan hati-hati mereka antara orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin, lalu hati mereka bersatu di atas kebenaran membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Seandainya engkau wahai Nabi Muhammad menginfakkan seluruh yang ada di bumi untuk menyatukan hati mereka, maka tidak akan mungkin engkau bisa menyatukan hati mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati mereka di atas kebenaran, di atas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah nikmat yang sangat besar. Karena nikmat persaudaraan di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat kebersamaan yang akan terus-menerus berlanjut sampai ke surga. Karenanya di antara nikmat yang didapatkan oleh penghuni surga adalah merasakan kenikmatan secara bersama. Mendapatkan nikmat dibangun di atas kebersamaan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang penghuni surga, ala sururin mutaqabilin. Mereka penghuni surga berada di atas dipan-dipan saling memandang dengan pandangan kebahagiaan didasari karena persaudaraan. Disebabkan karena dahulunya mereka di dunia berada di atas persaudaraan, di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nikmat yang terbesar. Dan ini yang merupakan inti tema kita pada daurah kita kali ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kebaikan. Demikian pula tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan bentuk kesyukuran kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terwujudnya acara kebaikan ini. Sehingga banyak yang merasakan kebaikan, banyak yang merasakan kebahagiaan. Ada di antara saudara-saudara kita yang berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala pada acara-acara yang seperti ini. Adapun tema yang akan kita sampaikan insyaallah pada kesempatan ini yaitu moderasi Islam dalam mengobati penyimpangan. Dan secara umum kita akan sebutkan 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah muqaddimah, pendahuluan seputar moderasi, sikap pertengahan. Walaupun ini tidak ada sesuatu yang baru sebab sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Namun secara ringkas kita akan menyebutkan hal-hal tersebut yang merupakan pendahuluan. Adapun pembahasan yang kedua adalah pembahasan
yang berkaitan dengan apa yang dimaksud, apa definisi penyimpangan. Kemudian yang ketiga adalah bentuk-bentuk penyimpangan. Kemudian yang keempat, ini yang merupakan inti dari apa yang kita akan bahas, yaitu sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Kenapa terjadi penyimpangan dalam masalah akidah dan seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan permasalahan agama. Demikian pula kita akan bahas insyaallah tentang mengobati penyimpangan tersebut. Apa sebabnya dan apa solusinya, sehingga seorang bisa keluar dari penyimpangan tersebut. Adapun pembahasan yang pertama, yaitu muqaddimah, pendahuluan awal seputar sifat atau sikap wasatiyah, pertengahan. Yang pertama, bahwa ketika seorang tidak berada di atas sikap pertengahan, maka ini yang akan menyeret kepada penyimpangan. Penyimpangan ini ada dua bentuknya. Yang intinya adalah sikap ekstrim, yang arahnya adalah ekstrim kanan, yang mengarah kepada sikap berlebihan. Demikian pula yang satunya adalah ekstrim kiri, yang mengarah kepada sikap bergampangan. Dan ini secara umum yang menjatuhkan seseorang ke dalam penyimpangan. Apabila seorang tidak berada di atas jalan wasatiyah, jalan pertengahan, maka ini yang menyebabkan seorang terjatuh dalam penyimpangan. Karenanya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita diwajibkan untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini merupakan inti dari wasatiyah, sikap pertengahan yang senantiasa berada di atas jalan yang sesuai dengan wahyu, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan yang secara umum menyimpang dari jalan wasatiyah tersebut, yaitu al-maqdub, orang-orang yang dimurkai dari kalangan orang-orang Yahudi, dan yang serupa dengan mereka, orang-orang yang punya ilmu, tahu ilmunya, paham ilmunya, tapi tidak beramal dengan ilmu tersebut. Dan sebaliknya, an-nasara, yaitu orang-orang yang sekadar beramal, punya semangat dalam melakukan amalan, tapi tidak didasari di atas ilmu. Sementara yang namanya wasatiyah harus digabungkan antara ilmu dan amalan. Semakin sempurna seseorang dalam berilmu, lalu semakin sempurna dalam mengamalkan ilmu tersebut, maka dia akan semakin sempurna di atas sikap wasatiyah, sikap pertengahan, sehingga semakin sempurna di atas jalan as-siratal mustaqim. Ketika seorang di dunia semakin sempurna dan berupaya istiqomah di atas jalan yang lurus ini, maka ini akan memudahkan seorang untuk bisa melewati sirat yang merupakan jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Sebab seorang akan melewatinya sesuai dengan kadar amalan manusia masing-masing. Yang jelas semakin sempurna di atas jalan yang lurus, berada di atas wasatiyah, ini akan semakin memudahkan seorang hamba untuk melewati sirat tersebut, sehingga dengannya akan masuk ke dalam surga, akan mendapatkan berbagai kenikmatan kekal abadi, sesuai pula dengan seberapa tingginya dia dalam berada di atas sikap wasatiyah, berada di atas sikap pertengahan ketika di dunia. Berilmu, beramal, seperti itu yang merupakan prinsip seorang hamba yang mendambakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian hal yang kedua yang ingin kami ingatkan, bahwa yang bisa mengumpulkan kita di atas kebenaran, yang bisa mengumpulkan kita dan yang menyatukan kita di atas kebaikan adalah sikap wasatiyah ini. Adapun penyimpangan, maka penyimpangan ini ada bentuknya ifrat, ada tafrid, ada gulu, ada bergampangan. Yang jelas hal tersebut tidak akan pernah ketemu. Karena diibaratkan bahwa ketika seorang memiliki sifat gulu berlebihan, kayak ini ibaratnya seperti api. Sebaliknya orang yang bergampangan seperti air es, tidak akan pernah ketemu. Karena yang bisa menyatukan adalah berada di atas sikap pertengahan, dan ini yang menyatukan seorang di atas kebenaran dan yang menjadikan seorang istiqomah di atas kebenaran tersebut. Kemudian yang ketiga yang ingin kami ingatkan, bahwa yang menjadi ukuran standarisasi dalam melihat seperti apa kawasatiyah tersebut
seperti apa yang dimaksudkan dengan sikap pertengahan. Maka bukan kembali kepada perasaan, tapi kembali kepada dalil. Sebab kalau dikembalikan kepada perasaan, maka kita akan menganggap bahwa Abu Thalib di masa Nabi SAW, ketika Nabi SAW berbeda dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin pada saat itu, sementara yang terlihat secara lahiriah, secara zahir, yang berada pada pertengahan adalah Abu Thalib. Karena tidak masuk kepada agama Nabi SAW, tapi tidak juga menentang. Tapi justru membela dakwah Nabi SAW dari serangan orang-orang musyrikin. Kalau secara lahiriah kita akan menganggap bahwa Abu Thalib berada di atas pertengahan. Tapi kalau secara dalil, secara wahyu, maka tidak seperti itu. Karena yang ingin kami ingatkan bahwa sikap wasatiyah ini ukurannya, standarnya kembali kepada dalil sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadits Nabi SAW, berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Dan tidak semua, apabila terjadi misalnya dua perbedaan, dua pihak, lalu kita ingin berada di pertengahannya karena menganggap bahwa apabila berada pada pertengahannya kita akan menganggap bahwa itu adalah bentuk kesatuan. Tidak seperti itu. Tapi yang dilihat adalah kembali kepada dalil Al-Quran, kembali kepada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena pada saat itu Abu Thalib secara lahiriah berada yang terlihat secara zahir seakan-akan berada pada pertengahan. Walaupun sebenarnya dia mengakui bahwa agama yang dibawa oleh Nabi SAW adalah hak yang benar. Karena masyhur dari ucapannya dikatakan bahwa walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dia katakan, sungguh saya telah mengetahui, dia punya ilmu. Abu Thalib punya ilmu bahwa agama Nabi SAW, bahwa agama Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik agama yang ada pada manusia. Artinya dipahami dan dia tahu bahwa itu adalah kebenaran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang ingin kita sebutkan di sini bahwa bukan berarti bahwa setiap ada dua belah pihak yang terjadi perbedaan, lalu kita ingin berada di tengah-tengahnya, kemudian dianggap bahwa itu adalah wasatiyat. Tidak seperti itu. Tapi ukurannya kembali kepada dalil Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian hal yang keempat yang ingin kami ingatkan bahwa ketika seorang berada di atas jalan wasatiyat tersebut, berada di atas sikap pertengahan, maka sudah menjadi pasti dan sudah menjadi sunnatullah. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa pasti akan banyak musuhnya. Sebab dari dua arah. Orang ekstrem kanan, orang ekstrem kiri. Dan anehnya dari dua belah pihak ini, yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri, akan memberikan julukan gelar kepada orang-orang yang berada di atas pertengahan dengan sifat ekstrem tersebut. Misalnya dalam pembahasan iman yang mungkin telah disyaratkan oleh Ustaz kita tadi, Ustaz Nasr hafizahullah, bahwa wasati ahlus sunnah wal jamaah, sikap pertengahannya berada di tengah-tengah antara orang-orang khawarij yang berlebihan, tidak menganggap bahwa pelaku dosa besar dianggap kafir di dunia dan kekal di akhirat, kekal di neraka. Ini hukum di akhirat. Sebaliknya orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar sama sekali tidak memberikan pengaruh kepada keimanannya, dianggap sebagai orang yang beriman secara sempurna. Beda dengan ahlus sunnah wal jamaah yang berada di atas pertengahan, yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah orang yang beriman, tapi karena melakukan dosa besar sehingga keimanannya kurang. Karena disebutkan dengan ibarat ungkapan mu'minun naqisul iman, dia orang yang beriman tapi kurang keimanannya. Berapa kurangnya keimanannya sesuai dengan seberapa besar dari dosa besar yang dia lakukan. Yang jelas dia tetap orang yang beriman, tidak dikatakan kafir, namun dianggap sebagai orang yang kurang keimanannya karena melakukan dosa besar. Kalau kita melihat orang-orang yang berbeda dengan sikap wasatiyah ini, yang berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah, kita akan melihat bahwa
dari dua kubu tersebut akan memberikan tuduhan dan akan memberikan gelar kepada orang-orang yang berada di atas wasatiyah ya dengan gelar yang ada pada mereka. Misalnya orang-orang Khawarij justru akan menganggap bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang berada di atas wasatiyah ini dianggap sebagai murji'ah. Sebaliknya orang-orang murji'ah yang bergampangan ini akan menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai orang-orang Khawarij. Demikian ya seterusnya. Ya, dalam masalah pembahasan takdir misalnya, yang secara umum ada dua kelompok ekstrim, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Ya, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah ini akan diberikan gelar. Orang-orang Jabariyah akan memberikan gelar kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Qadariyah. Sebaliknya, orang-orang Qadariyah akan memberikan gelar kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabariyah. Ya, seperti itu ciri dari Ahlul Batil. Ya, dan sudah menjadi sunnatullah akan mendapatkan ujian. Orang-orang yang berada di atas wasatiyah akan memberikan gelar-gelar yang buruk. Ya, dan karenanya yang dituntut bagi orang yang berada di atas wasatiyah tersebut adalah bersabar. Sebab telah dicontohkan Nabi kita, Nabi SAW, manusia yang termulia. Sebelum Nabi SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, digelari dengan Al-Amin, yang sangat jujur, terpercaya. Tapi justru ketika beliau mendakwakan dakwah tauhid, yang maka mulai muncul gelar-gelar yang sangat menyakitkan. Dianggap sebagai orang gila, tukang sihir. Padahal sebelumnya Nabi SAW digelari dengan Al-Amin, orang yang sangat jujur. Dan Nabi SAW mendapatkan hinaan, ujian dari dua hal. Hinaan dalam bentuk ujian dalam bentuk fisik dan ujian dalam bentuk ya kata-kata yang menyakiti Nabi SAW. Dan itu ciri dari orang-orang yang berada di atas kebenaran pasti akan mendapatkan ujian. Namun yang dituntut darinya adalah bersabar. Sebab yang kita harapkan dari manusia adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan nikmat seperti nikmat yang kita dapatkan. Artinya ketika kita mendapatkan nikmat hidayah, berada di atas wasatiyah, tentu nikmat ini kita tidak menginginkan hanya kita dapatkan sendiri, tapi kita inginkan agar merata tersebar kepada saudara kita yang lain. Bersamaan dengan itu, pada saat kita menginginkan agar nikmat tersebut bisa sampai kepada orang lain, justru orang tersebut akan menyakiti kita, akan menghina kita. Kita akan mendapatkan ujian dari mereka. Padahal yang kita inginkan adalah kebaikan untuk mereka. Karena yang dituntut adalah bersabar. Namun Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wala yansurannallahu may yansuruh." Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan benar-benar menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hal yang lainnya yang kelima yang ingin kami sebutkan di sini bahwa yang namanya wasatiyah, sikap pertengahan ini pasti sesuai dengan fitrah manusia. Sebab manusia lahir dalam keadaan fitrah, mengakui tauhid, mengakui sikap wasatiyah. Dan Nabi SAW telah menyebutkan sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap manusia yang dilahirkan pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah wasatiyah, fitrah berada di atas sikap pertengahan, berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan jalur syariat, sesuai dengan sikap pertengahan. Kemudian Nabi SAW katakan, "Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Lalu kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasara, atau menjadikan dia Majusi. Jelas manusia lahir dalam keadaan fitrah. Asalnya bisa menerima sikap wasatiyah tersebut. Sebab itulah yang sesuai dengan fitrah manusia. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadits yang lainnya dari sahabat Iyad Al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadits qudsi, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atadhum asyayatin fajtalathum an dinihim." Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku di atas hunafa,
Hunafa artinya jauh dari kesyirikan, benar-benar berada di atas fitrah, benar-benar di atas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka didatangi oleh syaitan. Lalu syaitan ini yang memalingkan mereka dan menjadikan mereka menyimpang dari jalan yang benar, menyimpang dari jalan fitrah mereka. Padahal mereka lahir dalam keadaan fitrah sesuai dengan tujuan dari wasatiyah tersebut. Ini mungkin muqaddimah. Adapun pembahasan yang berikutnya adalah pengertian dari penyimpangan. Dan apa yang dimaksud dengan penyimpangan tersebut yang berbeda dengan jalur wasatiyah. Ya, sebab sebagaimana yang kita katakan bahwa apabila tidak berada di atas jalur wasatiyah, jalur pertengahan, pasti akan menjadikan seorang menyimpang dari jalan yang benar. Apakah mengarah ke arah kanan atau ekstrim ke arah kiri. Yang jelas dari dua hal tersebut semuanya disenangi oleh syaitan. Ya, karena syaitan melihat dari manusia mana yang merupakan hasratnya, mana yang merupakan keinginan terbesarnya, lalu diarahkan dari hal-hal yang bisa menjadikan dia menyimpang. Dan syaitan tidak peduli apakah dijadikan menyimpang kepada arah yang berlebihan atau arah yang bergampangan, semuanya disenangi oleh syaitan. Yang jelas syaitan mencari teman untuk masuk bersama-sama ke dalam neraka. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Dia tidak peduli pada saat dia ingin menyesatkan manusia, dia tidak peduli dari arah mana, yang jelas bisa disesatkan. Yang jelas bisa disesatkan. Kalau kita melihat dari sisi bahasa Arab, penyimpangan ini dari kata al-inhirab. Al-inhirab dari dalam bahasa Arab dari ada huruf ha, ro, dan fa yang secara bahasa bermakna ujung atau sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang berpaling dari jalan yang lurus. Jadi al-inhirab secara bahasa adalah al-mail wal udul. Al-mail wal udul maksudnya condong dan mengarah kepada hal yang lain yang tidak berada di atas jalan yang lurus. Ini ya, secara bahasa. Kalau kita melihat secara istilah syariat, mungkin bisa didefinisikan bahwa penyimpangan adalah diddul istiqamah allati amara Allah biha wa rasuluh. Penyimpangan adalah lawan dari istiqamah, lawan dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ketika seorang tidak berada di atas jalan Allah dan Rasulnya, maka itu berarti bahwa dia tidak berada di atas jalan yang lurus, dan itu berarti bahwa dia menyimpang. Dan bentuk penyimpangan ini berbeda-beda. Ada yang ekstrim, ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri, ada yang penyimpangannya sangat besar, bahkan bisa mengeluarkan dari keislaman, bisa mengkafirkan, ada yang tidak sampai mengkafirkan, yang jelas berbeda-beda. Dan seperti yang kita sebutkan bahwa syaitan melihat dari keadaan manusia tersebut, sejauh mana bisa dijadikan menyimpang, sejauh mana bisa disesatkan. Jelas syaitan berusaha untuk memalingkan manusia dari jalan wasatiyah tersebut, jalan kebenaran. Sementara istiqomah berada di atas jalan yang lurus, inilah yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagum. Allah katakan fastaqim, istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Artinya jalan istiqomah ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembali kepada perasaan, bukan kembali kepada hal yang tapi memang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Beristiqomahlah engkau, tetaplah di atas jalan yang lurus, jalan wasatiyah, jalan yang pertengahan, sebagaimana engkau diperintah dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan wala tatagaw, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kalian lakukan, Allah Maha melihatnya. Ketika seorang berada di atas jalan istiqomah,
maka Allah melihatnya. Ketika seorang menyimpang dari jalan yang lurus, apakah ekstrem kanan atau ekstrem kiri, gulu, berlebihan atau bergampangan, semua Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala melihatnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lihat. Orang-orang yang berada di atas jalan istiqomah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, dengan surga, sebagaimana orang-orang yang menyimpan dari jalan yang lurus, orang-orang yang tidak berada di atas jalan istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala lihat juga seperti itu, sehingga Allah akan membalasnya sesuai dengan hikmah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan katakanlah bahwa wa anna hadha sirati, bahwasanya inilah jalanku. Ketika disebutkan sirati, jalanku, disebutkan dalam bahasa Arab dengan bentuk mufrad, kata tunggal. Artinya satu jalan yang lurus, tidak mengarah ke arah kanan, tidak mengarah ke arah kiri, tapi itulah jalan yang lurus, dan itu jalan yang mengantarkan kepada surga. Kemudian dikatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman, itulah jalan yang lurus. Kemudian dikatakan, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Lalu disusul dengan wa la tattabi'us subul, jangan ikuti as-subul, disebutkan dia bentuk jamak. Artinya jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Ketika disebutkan jalan yang lurus, disebutkan dengan kata sirat, jalan yang bentuknya juga mufrad. Artinya hanya satu jalan yang lurus. Dan ketika disebutkan larangan untuk mengikuti jalan-jalan yang lainnya, disebutkan bahwa jalan yang lain ini sangat banyak bentuknya. Dan itulah bentuk penyimpangan. Dan itu yang akan memecah belah dari kebenaran. Itu yang akan menjadikan seorang terpecah belah, yang menjadikan hilang kekuatan kaum muslimin. Apabila terjadi penyimpangan, sehingga semakin banyak terjadi perselisihan, karena dalam kelanjutan ayat Allah katakan, fatafarraqu bikum an sabilihi. Niscaya jalan-jalan tersebut, jalan-jalan yang menyimpang ini akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan kalian terpecah belah, akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus. Dan hal yang disaksikan secara wakil, secara kenyataan dan fakta, bahwa orang-orang yang menyimpang ini sangat banyak bentuknya, beraneka ragam. Karena dilarang dari perbuatan bid'ah. Sebab apabila dibiarkan seorang melakukan perbuatan bid'ah, maka seorang akan melakukan bentuk ibadah sesuai dengan apa yang diinginkan, walaupun niatnya baik. Ya, sehingga semakin banyak terjadi dan semakin banyak bentuk dari bentuk ibadah tersebut, sehingga semakin banyak perselisihan yang akan terjadi. Karena kita diperintahkan untuk istiqomah di atas jalan yang lurus, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga yang kita ingin sebutkan adalah bentuk-bentuk al-inhiraf, bentuk-bentuk al-inhiraf, bentuk-bentuk dari keluar dari jalan yang lurus, bentuk-bentuk penyimpangan. Dari dua bentuknya, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Kalau kita melihat di antara bentuk-bentuk tersebut, yang pertama adalah al-ghulu, memiliki sifat ekstrem berlebihan. Dengan segala bentuknya, baik dalam perkara akidah, muamalah ataupun yang lainnya. Yang jelas ada bentuk sikap ghulu, berlebihan. Di sisi yang lain, orang yang ekstrem kiri juga memiliki sifat bergampangan, baik itu dalam akidah maupun yang lainnya. Dan ini semuanya adalah hal yang tercela. Dan semuanya keluar dari jalan yang lurus. Dan Nabi SAW secara khusus tentang sikap ghulu, sikap berlebihan, Nabi SAW telah sebutkan, sebagaimana dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi SAW katakan, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian dari sikap berlebihan dalam masalah agama. Kemudian disebutkan bahwa berlebihan ini merupakan sebab. Inilah merupakan sebab seorang dihancurkan dan dibinasakan. Karenanya Nabi SAW katakan dalam kelanjutan hadis,
fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah memiliki sikap berlebihan, gulu dalam perkara agama. Sikap gulu ini yang menjadikan orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Demikian pula sebaliknya, sikap bergampangan yang menjadikan orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa pelaku dosa besar dianggap memiliki mukminun kamilul iman, orang yang beriman dan sempurna keimanannya. Yang jelas semuanya adalah bentuk penyimpangan yang tercela dalam syariat. Dan secara khusus juga bentuk bergampangan ini adalah hal yang tercela yang menjadikan seorang terjatuh dalam kefasikan, bergampangan dalam dosa, bergampangan dalam pelanggaran, sehingga seorang terjatuh dalam kefasikan sementara dia tidak menyadari. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang fasik, diancam dengan neraka. Allah katakan, wa ammal ladina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik dengan makna yang umum, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Maka dari dua hal ini, yaitu berlebihan dan bergampangan, ini merupakan bentuk dari penyimpangan yang tidak sejalan dan bertolak belakang dengan nilai-nilai wasatiyah tersebut. Yang merupakan nilai yang sangat dijaga dan selaras sesuai dengan keindahan agama Islam tersebut. Padahal kalau kita melihat dari pembahasan gulu, secara umum kita melihat bahwa agama Islam adalah agama yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal yang memberatkan di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini ada hal yang memberatkan. Apabila terasa berat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan. Dengan banyak bentuk rukhsah keringanan yang mungkin kita akan sebutkan insyaallah bentuk-bentuk rukhsah, bentuk-bentuk keringanan yang ada dalam syariat Islam yang menjadikan kita semakin memahami bagaimana indahnya Islam tersebut yang sangat bertolak belakang dengan orang-orang yang memiliki sifat gulu tersebut. Dan Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan hal yang sulit. Kemudian bentuk yang lainnya dari bentuk-bentuk inhiraf, penyimpangan adalah benci kepada penguasa kaum muslimin. Benci kepada penguasa yang muslim. Dan ini termasuk dari bentuk penyimpangan yang menjadikan seorang tidak berada di atas jalan yang lurus. Padahal Nabi SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis, man akrama sultanallahi fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai sultan, penguasa di muka bumi. Orang-orang yang memuliakannya, Allah pun akan memberikan kemuliaan pada hari kiamat sebagai balasan sesuai dengan hasil dari perbuatannya. Dia memuliakan penguasa yang merupakan perintah Allah, Allah pun akan memuliakannya pada hari kiamat. Sebaliknya, waman ahana sultanallahi fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang merendahkan orang-orang yang mencela, orang-orang yang menghina penguasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di bumi, maka balasannya sesuai dengan hasil perbuatannya. Allah pun akan menghinakannya di hari kiamat. Dan siapa yang bisa menjadikan seorang mulia kalau Allah menghinakannya? Karena Allah telah mengatakan, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakannya. Tidak ada yang bisa mengangkat derajatnya. Maka ini sebuah nasihat bagi orang-orang yang gemar mencela penguasa, senantiasa memahami keindahan dari hadits ini, sehingga memahami bahwa orang yang gemar mencela penguasa ini termasuk bentuk dari penyimpangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai wasatiyah. Namun harus kita juga pahami di sini bahwa bukan artinya bahwa Ahlus Sunnah ketika memperingatkan bahwa tidak boleh mencela penguasa, bukan berarti bahwa Ahlus Sunnah mengakui kesalahan yang dilakukan oleh penguasa, oleh pemerintah. Tapi tetap dianggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan apabila misalnya tidak berjalan sesuai dengan syariat. Walaupun kebijakan yang dilakukan oleh penguasa ini ada bentuknya, ada hal-hal yang merupakan
kebijakan yang umumnya manusia memberikan kebijakan di dalamnya dalam perkara dunia. Ini tentunya hal-hal yang hanya dipahami oleh orang yang khusus. Ada kebijakan yang memang secara zahir terlihat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai syariat. Maka yang seperti ini yang harus kita pahami bahwa itu adalah hal yang keliru, tidak boleh dibenarkan. Tapi bukan berarti bahwa memberikan peluang bagi kita untuk mencela penguasa tersebut. Karena namanya nasihat ada adab-adabnya. Ya, tidak mungkin misalnya secara logika antara anak kecil yang melakukan sebuah kesalahan dengan orang tua yang melakukan kesalahan. Ya, tidak mungkin terhadap orang tua kita marah-marah misalnya. Ini hal yang bertolak belakang dengan nilai adab, akhlak. Ya, tidak mungkin orang tua kita perlakukan seperti anak kecil. Ya, langsung dipukul atau langsung dimarahi begitu saja. Ini tidak sejalan dengan nilai-nilai fitrah, tidak sejalan dengan akal yang sehat. Ya, walaupun misalnya orang tua ini mengatakan bahwa ya tidak apa-apa, walaupun saya salah, ya silahkan tegur saya dengan cara yang keras, silahkan ya, hukum saya atau yang lainnya. Ya, tapi pasti secara fitrah, secara adab, kita tidak berani melakukannya. Demikian pula misalnya penguasa misalnya mengatakan bahwa tidak apa-apa memberikan aspirasi, melakukan demonstrasi, ya, walaupun diizinkan. Tapi secara fitrah, ini belum kita berbicara secara dalil. Itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai keindahan yang ditetapkan dalam ya, syariat Islam ini. Ya, karenanya orang-orang yang mencela penguasa ini tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat. Ya, namun seperti yang kita katakan bahwa bukan berarti bahwa kesalahan yang dilakukan oleh penguasa kita benarkan. Tapi tetap kita anggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan, namun ada adabnya dalam yang menasihati. Ya, kemudian hal yang lainnya, yang ketiga dari bentuk penyimpangan adalah mengkafirkan kaum muslimin. Ya, sebab ini yang akan menjadikan seorang melakukan pengoboman, melakukan aksi-aksi terorisme, ya karena dianggap bahwa orang tersebut kafir. Dan kalau sudah masuk pemahaman ini, ideologi yang seperti ini, ya maka kalau begitu karena kafir halal darahnya, boleh dibunuh, ya dan seterusnya, boleh diambil hartanya. Ya, dan pemahaman-pemahaman yang bercabang darinya yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai keindahan Islam tersebut. Ya, dan kalau kita melihat orang-orang yang melakukan aksi terorisme ini kebanyakannya atau bisa dianggap bahwa hampir semuanya ya sekedar ya semangat, tidak dilandasi oleh pemahaman-pemahaman yang benar, tidak dilandasi oleh ya dalil-dalil. Ya, dan kalau kita melihat juga orang-orang yang sibuk berada di atas pemahaman seperti ini jauh dari fikih terhadap agama. Ya, jauh dari pemahaman terhadap agama. Dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah adab, ini jauh dari pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Kemudian yang keempat, yang merupakan bentuk dari inhiraf penyimpangan, ini adalah melakukan aksi irhab. Irhab artinya terorisme, peledakan maupun yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ard." Yang secara ringkas bahwa orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, lalu disebutkan orang-orang yang berusaha untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang melakukan pengeboman, ini kerusakannya sangat besar. Selain kerusakan fisik, ia juga menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Sebab manusia yang lainnya akan tertuduh, kaum muslimin yang lainnya akan tertuduh dan akan dianggap bahwa seperti itulah kaum muslimin, seperti itulah orang Islam. Ya, dan padahal yang melakukannya adalah oknum yang mengatasnamakan bahwa itu adalah Islam, sementara mereka jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang ingin kami sebutkan di sini, sebagai bentuk penyimpangan adalah kebalikan dari sikap gulu, yaitu pemahaman sekularisme. Sebagaimana gulu yang menjadikan seorang berlebihan, sebaliknya ada orang-orang yang ingin memisahkan kehidupan ini dengan masalah agama, sehingga dianggap bahwa
dalam bernegara misalnya tidak butuh agama, ini juga bentuk dari penyimpangan yang merupakan ekstrim kiri. Dan ini muncul karena tidak memahami keindahan syariat tersebut. Dikata dia mempelajari as-siyasah syariah, hal-hal yang kaitannya dengan politik Islami, hal-hal yang kaitannya dengan maqasid syariat, tujuan disyariatkannya syariat-syariat yang ada dalam agama kita, akan melihat bahwa Islam ini adalah sesuatu yang sangat indah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan terhadap Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutus engkau kecuali rahmat, kasih sayang. Bukan hanya kepada kaum muslimin, namun secara illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat, kasih sayang terhadap seluruh alam semesta. Kemudian pembahasan yang keempat sekaligus yang terakhir secara ringkas, sebab-sebab terjadinya penyimpangan dan bagaimana mengobatinya. Yang paling pertama dan paling inti adalah kejahilan, tidak paham dalam masalah agama. Ini menjadikan seorang terjatuh dalam penyimpangan. Orang-orang yang ekstrim ini karena tidak paham dalam masalah agama, sehingga sekedar bermodal semangat, sehingga banyak orang-orang yang ingin melakukan pengoboman dianggap bahwa itu adalah mati syahid. Padahal sangat bertentangan dengan nilai-nilai dari syariat Islam yang mulia dan sangat bertentangan dengan arti dari mati syahid tersebut. Ini karena tidak paham dalam masalah agama. Dan tentunya solusinya adalah bagaimana agar dia bisa memahami dan bisa mempelajari agama tersebut sesuai dengan pemahaman yang benar, sehingga jauh dari pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang menjadikan seorang terjatuh dalam sikap ekstrim. Dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang pentingnya seorang menuntut ilmu agama. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala membedakan anjing yang punya kecerdasan, anjing yang punya ilmu dengan anjing yang tidak punya ilmu. Dalam masalah boleh dimakan buruannya atau tidak. Kalau anjing yang terlatih artinya punya ilmu, yang disebut dengan al-kalbul mu'allam, anjing yang terlatih, maka dalam syariat dibolehkan makan dari hasil buruannya, tentunya dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat pada saat dilepaskan membaca bismillah. Dan yang lainnya yang disebutkan dalam syariat, yang jelas ingin kita isyaratkan di sini bahwa hewan yang bisa dianggap sebagai hewan yang rendah ini Allah Subhanahu wa taala membedakan dengan yang lainnya disebabkan karena ilmu. Apalagi manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kemuliaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang dengannya bisa berpikir. Kemudian yang kedua yang merupakan sebab terjadinya penyimpangan adalah tidak memahami tujuan dari syariat. Tidak memahami tujuan dari syariat. Padahal kalau seorang memahami tujuan dari syariat tersebut, bahkan akan terlihat bahwa syariat ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Karena solusinya sebagai obatnya dalam mengobati penyimpangan ini, mengobati sebab ini adalah bagaimana dia bisa memahami keindahan syariat tersebut. Kalau misalnya dia melihat dan merenungi pembahasan-pembahasan dalam syariat-syariat dalam agama kita, salat yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan bagi laki-laki supaya terwujud persatuan dan kesatuan, terwujud kebersamaan di atas kebaikan. Syariat zakat supaya orang-orang yang tadinya orang miskin yang tadinya mungkin ada rasa hasad, rasa iri, namun diberikan sebagian hartanya oleh orang kaya memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin tersebut, akhirnya akan tercipta persaudaraan. Dan syariat-syariat yang lainnya. Ini secara umum akan terlihat gambaran bahwa orang-orang yang memahami syariat ini akan benar-benar berada di atas jalan wasatiyah, jalan yang lurus, jalan yang pertengahan. Sebab benar-benar memahami bahwa Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Sehingga orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus ini benar-benar berada di atas kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau tidak memahami maksud dan tujuan dari syariat, ini akan menjadikan seorang menyimpang. Apakah berlebihan atau tasahul, bergampangan. Sementara kalau kita melihat
dari syariat-syariat Islam yang sangat mulia, ini akan terlihat dengan sangat jelas bahwa semuanya dipenuhi dengan keindahan. Tidak menjadikan seorang yang berislam berat dengan agama tersebut, tapi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, namun kita tetap diperintahkan untuk melakukan sebuah perintah. Artinya, kita misalnya diperintahkan untuk sholat, tapi sholat tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa berdiri, maka tidak boleh meninggalkan sholat, tapi tetap dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita, yaitu sholat dalam keadaan duduk. Tidak bisa duduk, maka dalam keadaan berbaring. Tidak bisa berbaring dalam keadaan mustalqan yang disebutkan oleh para ahli fikih, yaitu berbaring ke atas. Sebelumnya fa'ala jambin, yaitu berbaring, maksudnya menjadikan tubuhnya berbaring, bagian kepalanya di arah utara dan kakinya di arah kiri, namanya berbaring. Kalau tidak bisa seperti itu, maka mustalqan dalam arti kepalanya berada di sebelah timur. Kalau kita misalnya di Indonesia, kakinya berada di arah barat, arah kiblat, dan dia menghadap ke atas. Yang jelas disesuaikan dengan apa yang memudahkan baginya, apa yang mampu baginya. Namun kita tidak meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan itu sikap pertengahan. Dan kalau kita melihat yang lebih jauh dari syariat-syariat yang mulia, ada yang disebut dengan takhfifat, keringanan-keringanan dalam syariat. Ada yang disebut dengan takhfifat, keringanan-keringanan dalam syariat. Ada yang disebut dengan takhfifu isqatin, keringanan yang menjadikan hal tersebut digugurkan kewajibannya. Haji wajib, tapi digugurkan apabila tidak mampu. Jihad wajib, tapi digugurkan apabila tidak mampu. Ada takhfif, ada bentuk keringanan yang disebut dengan takhfifu ibdal, keringanan dalam bentuk mengganti yang lainnya. Misalnya tidak bisa mandi pada saat mandi junub karena sakit ataupun tidak bisa terkena air, juga tidak bisa berwudu, maka diberikan gantinya. Apa gantinya? Tayammum. Ini semuanya bentuk keringanan-keringanan dalam syariat yang disebutkan oleh para ulama bahwa semuanya berjumlah 7. Yang jelas secara ringkas bahwa ini menjadikan kita semakin paham bahwa ternyata syariat Islam ini sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat dipenuhi dengan sikap pertengahan. Tetap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perintah tersebut, namun kita diperintahkan sesuai dengan apa yang kita mampu, namun tentunya kita diperintahkan untuk berkorban. Karena disebutkan dengan ahkamut taklifiyah. Taklif artinya kita dibebani. Kita perlu berkorban. Namun Allah tidak membebani sesuai dengan hasil, sesuai dengan batas kemampuan kita. Kalau sudah melewati dari batas kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, secara ringkas, bahwa sebab terjadinya penyimpangan tersebut adalah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya mengobatinya, solusinya adalah bagaimana supaya bisa berpegang teguh dan istiqomah di atas jalan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ini yang menjadikan seorang berpetunjuk dia jalan yang lurus. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa yang beritisam, berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, maka sungguh dia telah diberi petunjuk berada di atas jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan nilai-nilai wasatiyah, jalan yang sesuai dengan nilai-nilai pertengahan. Dan ini menjadikan seorang bersatu di atas kebenaran. Karena Allah katakan, wa'atasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian di atas agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Kemudian dikatakan, wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Menunjukkan bahwa apabila tidak berpegang di atas agama Allah Subhanahu wa taala pasti akan bercerai-berai. Dan itu yang melemahkan kekuatan kaum muslimin. Karena apabila komitmen istiqomah di atas jalan yang lurus, maka ini yang menjadikan seorang berada di atas nilai-nilai wasatiyah tersebut. Kemudian yang keempat adalah berpaling dari para ulama. Sebab para ulama ini adalah ibarat lentera. Dia adalah pelita yang
menerangi umat ini. Apabila terjadi masalah, kita tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Karena solusinya adalah kembali bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang punya pemahaman agama. Punya pemahaman agama yang benar. Sesuai dengan nilai-nilai wasatiyah tersebut. Dan Allah Ta'ala telah mengatakan, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir. Orang-orang yang punya ilmu. Orang-orang yang berilmu, para ulama. Jika kalian tidak mengetahuinya. Juga kalau kita melihat orang-orang yang menyimpang, terkhusus orang-orang yang melakukan aksi radikalisme ini pasti tidak ada, dipastikan bahwa tidak ada ulama yang mumpuni dalam masalah-masalah syariat yang ada di belakangnya. Yang ada hanya orang-orang yang sekedar memiliki semangat dan tidak berada di atas jalan yang lurus. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah mengikuti hawa nafsu. Sebab kadang punya ilmu, tapi karena mengikuti hawa nafsunya akhirnya terjatuh dalam penyimpangan. Karena solusinya adalah bagaimana membersihkan hati tersebut agar hati ini bisa berputar di atas dalil. Karena di antara kekhususan Ahlus Sunnah adalah yaduru ma'ad dalil haitsu dara. Ahlus Sunnah adalah berputar di atas dalil. Dimanapun dalil tersebut berputar, berada, dia senantiasa berada di atas dalil. Tidak mengarah ke arah ekstrem kanan, tidak mengarah ke arah ekstrem kiri, tapi dia berada di atas dalil karena dalil ini berada di atas jalan yang lurus. Kita diperintahkan adalah dalil. Bukan mengagungkan orang-orang yang tertentu. Yang kita perintahkan adalah memuliakan orang-orang yang berilmu. Tapi tidak ada yang namanya takdis, melebihkan secara berlebihan. Tapi kita hanya menghormati, mendudukkan sesuai dengan kedudukannya karena dia adalah orang yang berilmu. Kita diperintahkan untuk menghormatinya. Tapi disesuaikan dan diberlakukan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Semoga apa yang kita dengarkan ini menjadi tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin paham indahnya Islam tersebut, yang dengannya kita memahami bahwa nilai-nilai wasatiyah ini yang akan menjadikan kita terbebas dari penyimpangan. Ini yang akan menjadikan kita berada di atas jalan yang lurus. Ini akan menjadikan kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Dan apabila berada di atas jalan yang lurus di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di akhirat, masuk ke dalam surga. Orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus tersebut berada dalam surga dalam keadaan bersaudara, mendapatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah nikmat hidayah dan istiqomah di atas jalan yang lurus kepada kita. Dan semoga para panitia diberikan keikhlasan dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu a'lam. Dan apa yang kami sampaikan semuanya adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah hal yang merupakan kebenaran, kalau hal yang merupakan kekeliruan, maka itu